Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas putar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah perjalanan dari Yamaha Jupiter Z. Jupiter ini lahir sebagai bebek yang sporty dan juga agresif. Yamaha tidak menyematkan desain sporty yang kalem macam bebek yang ada pada produksi motor Honda seperti Karisma ataupun Honda Legenda maupun Supra. Motor ini terbilang memiliki desain yang cukup konsisten, mulai dari awal kemunculannya sampai sekarang, masih mempertahankan desain yang sporty dan juga agresif. Desain yang paling khas dari Jupiter ini adalah bodi belakangnya yang agak nungging dan juga ujungnya yang lancip, yang dimana desain ini juga merupakan desain yang disukai pada era 2000-an awal. Kala itu, Jupiter ini merupakan line up bebek 4 tak tertinggi di atas Yamaha Vega, sebelum kehadiran dari bebek super Yamaha yaitu Jupiter MX pada tahun 2005. Meskipun dari sisi mesin, Yamaha Vega dan juga Jupiter ini memiliki spesifikasi yang tidak beda jauh ya. Namun kedua motor ini memiliki karakter mesin yang berbeda, di mana akselerasi pada putaran bawah dan juga menengah Yamaha Jupiter ini lebih responsif dibandingkan dengan Yamaha Vega. CDI-nya pun memiliki limiter yang lebih tinggi dibandingkan dengan Yamaha Vega. Selain itu, crankcase dari Jupiter ini juga memiliki lubang oli yang langsung ke piston sehingga piston jadi lebih awet dan lebih tahan saat mesin digeber dengan kecepatan yang tinggi. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kenapa Yamaha Jupiter Z ini lebih sering digunakan pada balap road race daripada Yamaha Vega. Sementara Yamaha Vega sendiri seringkali digunakan dalam ajang balap drag bike. Terlepas dari kedua motor tersebut yang tak pernah absen dalam ajang balap lokal maupun nasional, Yamaha Jupiter Z ini tetaplah menjadi motor bebek legendaris yang memiliki desain yang ikonik. Nah, bagaimana sih sejarah dari generasi Yamaha Jupiter Z ini dan bagaimana saja perubahan di setiap generasinya? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Generasi pertama dari Yamaha Jupiter ini sebenarnya tidak ada huruf Z-nya, alias hanya Jupiter saja. Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 2001 sampai tahun 2003. Mesin dari motor ini merupakan hasil pengembangan dari mesin Yamaha Vega dengan kode mesin 5LM. Kapasitas mesin Jupiter generasi pertama ini 101,8 cc. SOHC 2 klep dengan pendinginan udara, lalu karburator Mikuni VM 16 mm, 4 percepatan, dan dengan berat kosong yang hanya 99 kg, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,1 horsepower dengan torsi 8,7 Nm. Mesin generasi pertama ini memiliki tenaga yang paling kecil dibandingkan dengan mesin generasi selanjutnya, namun memiliki kualitas material yang tangguh. Untuk CDI-nya memiliki limiter yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi Jupiter yang lainnya, sehingga CDI Jupiter generasi pertama ini seringkali dicari untuk diaplikasikan di motor-motor balap garapan mekanik Indonesia. Untuk desainnya cenderung membulat dibandingkan dengan Yamaha Vega yang cenderung bentuknya kotak. Jupiter generasi pertama ini juga memiliki warna dan juga striping yang sederhana, tersedia dalam warna hitam, orange, lalu silver, dan juga merah. Pengereman depan sudah menggunakan cakram, sementara untuk rem belakang masih menggunakan rem tromol. Pada edisi pertama ini belum tersedia versi velg cashwheel-nya ya, atau versi velg racing-nya, namun hanya tersedia dalam velg jari-jari saja. Generasi penerus dari Yamaha Jupiter ini adalah Yamaha Jupiter Z yang mulai diproduksi pada tahun 2003. Penambahan huruf Z ini bukan semata-mata untuk menamai serinya saja. Huruf Z sendiri adalah alfabet terakhir yang diartikan sebagai Jupiter yang memiliki teknologi yang paling terkini. Penambahan teknologi yang disematkan dalam Jupiter Z ini diantaranya adalah pendinginan piston ala teknologi R1 yang disebut juga dengan piston cooler, di mana pendinginan piston cooler ini bekerja dengan cara injeksi yang menyemprotkan oli ke piston agar suhu tetap ideal. Agar nozzle injeksi oli menyemburkan tekanan oli yang kuat ke piston, pabrikan Yamaha memodif pompa oli Jupiter Z ini dengan merubah lebar pompa oli. Dengan teknologi piston cooler ditambah lagi dengan pendinginan udara, maka suhu mesin dari Jupiter Z ini bisa turun sampai 20%. Mesin dari Yamaha Jupiter Z ini berkode 5TP. Yang memiliki kapasitas mesin yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.
yaitu 4 tak 110,3 cc SOHC 2 klep dengan pendinginan udara, lalu karburator Mikuni VM ukuran 17 mm, 4 percepatan dengan berat 0,99 kg. Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,8 horsepower dan torsi sebesar 9,2 Nm. Jupiter Z ini juga memiliki kampas kopling dengan kualitas yang bagus. Kampas koplingnya ini seringkali diaplikasikan pada motor-motor road race karena memiliki ketahanan yang cukup bagus. 1 tahun setelah Jupiter Z ini diluncurkan, motor ini langsung menjadi penguasa di kelas motor bebek 4 tak pada ajang balap road race Motoprix pada tahun 2004 dengan pembalap-pembalap road race andalan Indonesia kala itu seperti Ical, lalu Hoki Kristianto. Jupiter Z generasi kedua ini biasanya disebut juga dengan Jupiter Z Komeng karena bintang iklan dari Yamaha Jupiter ini adalah Komeng. Dan bahkan artis-artis senior seperti Deddy Mizwar, lalu almarhum Didi Petet juga ikut membintangi iklan dari Yamaha Jupiter Z ini. Dulu iklan dari Yamaha Jupiter Z ini sering sekali nongol di TV dan bahkan dibikin berseri-seri. Buat kalian yang generasi 90-an pasti tahu iklan dari Yamaha Jupiter Z ini. Kalian juga pasti tahulah seberapa kencang motor ini di televisi. Bahkan pasar dan juga panggung pun bisa roboh kalau motor yang dikendarai Komeng ini lewat. Oh iya, Jupiter Z ini tersedia dalam 2 versi ya, yaitu versi velg jari-jari dan juga versi velg casual atau velg racing. Untuk versi casual ini memiliki desain stop lamp yang berbeda ya dengan versi jari-jari, dimana untuk versi casual ini sudah dibekali dengan lampu stop lamp LED. Generasi ketiga dari Yamaha Jupiter Z ini adalah Jupiter Z Burung Hantu. Motor ini diproduksi dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Kenapa Jupiter Z generasi ketiga ini seringkali dijuluki dengan Jupiter Burung Hantu atau Burhan? Karena desain headlamp dari Yamaha Jupiter Z generasi ketiga ini mirip sekali dengan muka burung hantu ya. Desain dari generasi ketiga inilah yang merupakan desain yang paling ikonik, sekaligus desain yang paling mengingatkan kita dengan ciri khas dari Yamaha Jupiter Z ini. Pada era Jupiter Burhan ini jugalah yang merupakan era keemasan dari Jupiter, sekaligus kejayaan dari bebek Yamaha. Yang dimana desain dari bebek Yamaha kala itu memiliki desain yang cukup digemari oleh anak-anak muda, seperti Yamaha Jupiter MX, lalu Yamaha Vega New, yang juga menurut saya desainnya tak kalah keren dengan Yamaha Jupiter Burhan ini. Motor ini juga tersedia dalam 2 versi, yaitu versi velg jari-jari dan juga versi velg casual atau velg racing. Untuk velg casualnya sendiri berbeda ya dengan generasi sebelumnya, yang dimana masih menggunakan palang 5, namun di setiap palang itu ada tambahan berupa lubang-lubang. Dan keseluruhan dari warna velgnya itu berwarna hitam ya. Saat kejuaraan road race Indoprix pada tahun 2007, Jupiter Z ini sempat menjadi runner-up selama 4 tahun. Di kelas bebek 4 tak 125 cc dan 110 cc. Tidak hanya itu saja, Jupiter Z ini juga sempat dibawa di kejuaraan ARRC atau Asia Road Racing Championship, yang merupakan balap sepeda motor road race tingkat Asia. Kala itu pembalap andalan Indonesia yaitu Rafid Topan pada tahun 2011 mempercayakan Jupiter Z ini sebagai tunggangan andalannya saat mengikuti ajang balap ARRC. Rafid Topan tampil cukup beringas dengan menunggangi Yamaha Jupiter Z ini. Hingga akhirnya Rafid Topan ini menjadi juara umum pada tahun 2011 pada ajang balap ARRC kelas 115 cc. Selain menjadi andalan di kelas bebek 4 tak, Jupiter Z Burhan ini juga merupakan tunggangan andalan anak muda kala itu karena bodinya yang mudah dimodif, baik itu dimodif dengan style road race ataupun style ala Taillock atau drag yang pakai velg DBS, velg Rossi Italia, velg Venom, ataupun yang agak mahal velg merek TDR. Jupiter Z Burhan ini memiliki spesifikasi mesin yang sama ya dengan Jupiter Z generasi sebelumnya, namun ada tambahan teknologi berupa AIS atau Air Induction System yang berfungsi mengurangi kepekatan gas buang atau polusi sehingga gas buang lebih ramah lingkungan. Dengan teknologi AIS ini, Jupiter Z Burhan mampu lulus uji emisi Euro 2. Generasi penerus dari Yamaha Jupiter Burhan ini adalah Yamaha New Jupiter Z atau biasa disebut juga dengan Yamaha Jupiter Z Robot. Saya kurang tahu ya kenapa Yamaha Jupiter Z yang generasi keempat ini dijuluki dengan Yamaha Jupiter Z Robot.
Mungkin karena desain bodinya yang banyak memiliki lekukan-lekukan tajam ya. Lekukan-lekukan yang tajam pada bodi Jupiter Z yang menyatu ini diibaratkan mungkin sebagai komponen-komponen robot ya, sehingga Jupiter Z generasi keempat ini dijuluki dengan Yamaha Jupiter Z Robot. Motor ini mulai diproduksi pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Desain dari Yamaha Jupiter Z Robot ini terinspirasi dari desain Yamaha R1 dan juga Yamaha R6. Selain itu, basis, rangka, dan juga mesinnya juga berbeda dengan generasi sebelumnya. Mesin ini memiliki kode 5 dB. Untuk mesinnya sendiri berubah dari yang dulunya 110,3 cc, sekarang berubah menjadi 113 cc. Meskipun kapasitas cc-nya bertambah, namun power dari motor ini justru berkurang. Dari yang dulunya 8,8 horsepower, sekarang hanya menjadi 8,3 horsepower dan torsi sebesar 8,7 Nm. Penambahan kunci double atau guard key disematkan juga dalam Jupiter Z Robot ini. Jupiter Z Robot ini sudah jarang digunakan dalam ajang balap road race. Justru yang sering digunakan road race pada masa itu adalah Jupiter Z generasi 2003 sampai tahun 2009. Karena untuk Jupiter Z generasi 2003 sampai 2009 itu mudah sekali untuk mencari part-part racingnya. Dan sudah banyak sekali yang meriset Jupiter Z generasi lama ini. Nah, kalau yang lama udah bisa nemuin settingannya, ngapain riset yang baru? Tentu saja riset kan perlu waktu dan biaya juga kan? Begitu kiranya alasan kenapa tim balap pada waktu itu jarang menggunakan Jupiter Robot ini. Meskipun sudah diperbarui dari segi desain dan juga mesin, namun penjualan dari Jupiter Robot ini justru menurun, tidak lebih laris dari Jupiter Burhan. Lalu generasi kelima atau generasi yang paling terakhir dari Jupiter Z ini adalah Jupiter Z1. Motor ini mulai diproduksi pada tahun 2012 sampai sekarang ya. Desainnya merupakan penyempurnaan dari desain Jupiter Robot. Selain keseluruhan desain yang berubah, mesinnya pun berubah total. Dan bahkan berbeda jauh dengan generasi Jupiter-Jupiter yang lainnya. Kode mesin dari Jupiter Z1 ini adalah 2SU. Dilengkapi dengan teknologi forged piston yang memiliki daya tahan tinggi serta ringan dan mampu menyalurkan tenaga mesin yang besar. Dengan forged piston yang bermaterial ringan ini menjadikan Yamaha Jupiter Z1 lebih mudah berakselerasi. Selain itu, motor ini ditambahkan juga dengan teknologi crankshaft balance yang bisa meminimalisir getaran mesin dan juga meningkatkan torsi dan akselerasi. Jupiter Z1 ini juga memiliki diameter klep yang berbeda dengan generasi Jupiter Z yang sebelumnya. Untuk generasi Jupiter Z yang pertama sampai generasi Jupiter Z Robot, diameter klep in-nya itu 23 mm, sementara untuk klep out-nya itu 20 mm. Sementara untuk Jupiter Z1 itu diameter in-nya 26 mm, sementara diameter out-nya itu 21 mm. Mesin dari Jupiter Z1 ini juga sudah dilengkapi sistem penggabutan bahan bakar injeksi. Sementara untuk kapasitas mesinnya masih sama seperti Jupiter Robot. Dengan segala pengupgradean pada sektor mesin tersebut, motor ini tenaganya meningkat. Dari yang dulunya itu 8,3 horsepower, sekarang berubah menjadi 9,92 horsepower dan torsi sebesar 9,9 Nm. Yamaha Jupiter Z ini ternyata tidak hanya dijual di Indonesia saja, namun beberapa negara tetangga kita juga memasarkan Yamaha Jupiter Z ini. Namun di tiap-tiap negara tersebut, nama dari Jupiter Z ini berbeda-beda ya. Seperti di Malaysia dengan nama Legenda 115Z, lalu di Thailand dengan nama Jupiter RC, lalu di Vietnam juga namanya Jupiter RC, dan juga di Filipina dengan nama Vega Force. Yamaha Jupiter Z1 ini masih dipasarkan di Indonesia sampai saat ini ya. Bebarengan juga dengan Yamaha Vega Force yang masih dijual sampai saat ini juga. Namun seperti yang kita ketahui, era dari motor bebek ini sudah berakhir dan digantikan oleh motor-motor matic. Padahal kalau kita lihat secara keiritan bahan bakar, kebandelan mesin dan juga keawetan motor, motor-motor bebek ini bisa diandalkan. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang sejarah perjalanan dari generasi Yamaha Jupiter Z. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin ditambahkan, monggo silahkan di kolom komentar. Jika kalian suka boleh di like, boleh di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.